Hello everyone, welcome to Cicilan. Bersama saya, Cici Wahdania. Yuk kita cicil bahasa Inggris kita. Pada video ini, saya akan membahas tentang plural nouns. Noun adalah kata kerja. Kata kerja dapat dibagi menjadi singular dan plural. Singular noun adalah kata benda yang jumlahnya hanya satu. Misalnya ada satu kucing, maka bahasa Inggrisnya one cat atau a cat. Nah, kata cat merupakan bentuk singular atau bentuk tunggal dari bahasa Inggrisnya kucing. Lalu, apa itu plural nouns? Plural noun adalah kata benda jamak atau kata benda yang jumlahnya lebih dari satu. Misalnya, ada dua kucing, maka kita menyebutnya two cats. Cats merupakan bentuk plural dari bahasa Inggrisnya kucing. Nah, jadi kalau kucingnya cuma satu, maka bahasa Inggrisnya adalah cat. Sedangkan kalau lebih dari satu, bahasa Inggrisnya menjadi cats. Jadi bahasa Inggris itu mempunyai dua bentuk noun, yaitu singular dan plural. Bahasa Indonesia juga punya bentuk singular dan plural untuk noun. Contohnya, kata bendanya itu pensil. Bentuk kata plural pensil dalam bahasa Indonesia yaitu menjadi pensil-pensil. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu kita hanya tinggal menyebutkan dua kali kata bendanya. Cara lainnya yaitu dengan memberikan kata para di depan kata bendanya. Misalnya kata bendanya adalah guru. Jadi untuk membuatnya jamak kita tinggal memberikan kata para di depannya menjadi para guru. Nah, kalau kita dengar orang ngomong pensil-pensil atau para guru, kita bisa langsung tahu kalau pensil dan guru yang dimaksud itu jumlahnya ada lebih dari satu atau plural. Nah, sama bahasa Inggris juga gitu. Bahasa Inggris punya cara untuk mengidentifikasi kalau suatu kata benda itu jumlahnya tunggal atau singular ataupun jamak plural. Salah satu cara paling umumnya yaitu dengan menambahkan bunyi S yang dimatikan. Contohnya cars atau knives, atau juga kita bisa menambahkan bunyi S di belakang katanya, misalnya houses atau dishes, boxes. Tapi penggunaan bunyi S ini ada aturannya loh, apalagi kalau dalam tulisan. Jadi bunyi S yang dimatikan atau S ini biasanya digunakan oleh regular noun atau kata benda yang teratur. Kenapa disebut teratur? Ya karena kita cuma tinggal nambahin bunyi S di akhir kata noun. Namun dalam penulisannya ada beberapa rumus yang perlu kalian ketahui. Rumus yang pertama yaitu ends vowel plus y, yaitu rumus untuk kata benda yang akhir hurufnya adalah vowel, huruf vokal a, i, u, e, o yang diikuti oleh huruf y. Ketika ada kata benda yang huruf kedua dari belakangnya adalah huruf vokal, lalu ujung terakhirnya adalah huruf y, maka kita tinggal menambahkan huruf s di belakangnya supaya menandakan bahwa itu adalah kata benda plural. Contohnya yang tadinya singular atau tunggal katanya yaitu day. Ketika menjadi plural menjadi days. Jadi kalau ada satu hari bahasa Inggrisnya day, sedangkan 2 hari bahasa Inggrisnya 2 days. Nah, rumus yang kedua yaitu ends consonant plus y, yaitu kata yang akhiran hurufnya konsonan seperti B, C, D, F, G, dan lain-lain, lalu diikuti dengan huruf Y. Maka dalam penulisannya kita harus remove atau menghapus huruf Y yang ada di ujung kata, lalu menambahkan huruf I, E, S. Contohnya bahasa Inggrisnya yaitu city atau kota. Jika ada satu kota, maka bahasa Inggrisnya one city. Namun, jika ada 2 kota menjadi two cities. Jika ada 3 kota menjadi
3 cities. Pokoknya jika jumlahnya lebih dari 1, kita ubah ujungnya. Walaupun tulisannya berubah menjadi cities, cara kita bacanya tetap seperti hanya menambahkan S mati aja ya di belakangnya. Dari kata tunggal city menjadi cities. Rumus yang ketiga yaitu ends vowel plus O, yaitu kata benda yang hurufnya berakhiran huruf vokal A, I, U, E atau O dan setelah itu ditambah O. Maka untuk bentuk pluralnya kita tinggal tambahin S saja di ujung akhir kata. Contohnya, one zoo menjadi two zoos. Kata zoo, huruf kedua dari yang terakhirnya adalah O, lalu ditambah dengan O lagi, maka kita hanya tinggal menambahkan S di belakangnya. Contoh lainnya yaitu radio. Radio, huruf akhirnya adalah vokal I dan setelahnya adalah huruf O, maka kita tinggal tambahin S juga di belakang menjadi radios. Rumus yang keempat yaitu ends consonant plus O. Berarti kata bendanya berakhiran huruf konsonan lalu ditambah dengan O. Nah, kalau ada kata yang huruf akhirnya konsonan lalu O, kita harus tambahkan huruf ES. Namun dibacanya tetap seperti S yang dimatikan ya. Contohnya hero. Kata hero berakhiran dengan huruf konsonan R dan diikuti dengan huruf O. Maka kalau kita mau ubah jadi bentuk jamak atau plural, kita tinggal menambahkan huruf ES di belakangnya. Jadi tulisannya heroes, tapi kita bacanya tetap heroes. Jadi bentuk tunggalnya adalah hero, ketika menjadi jamak menjadi heroes. Tapi ada pengecualian nih, khusus kata piano dan foto, dalam penulisannya kita hanya cukup menambahkan huruf S saja, bukan ES, walaupun kedua kata tersebut berakhiran dengan huruf konsonan plus O. Jadi ingetin ya, terkhusus kedua kata itu. Rumus yang kelima yaitu diakhiri dengan huruf S, CS, SH, X, atau Z. Ketika ada kata benda yang berakhiran dengan huruf-huruf tersebut, maka kita harus menambahkan huruf ES di akhir katanya supaya menjadi plural. Contohnya adalah kata bus. Kata bus berakhiran S. Maka ketika kita ingin mengubahnya menjadi kata plural, kita harus menambahkan ES setelah huruf terakhir kata. Dan dibacanya menjadi buses. Contoh lainnya yaitu kata dish. Dish merupakan bentuk singular, sedangkan bentuk pluralnya menjadi dishes. Lalu box menjadi boxes. Rumus yang keenam yaitu ends in F or FE, yaitu rumus yang kata bendanya berakhiran dengan huruf F atau FE. Untuk mengubah menjadi plural, maka kita harus menghapus huruf F atau FE dan mengubahnya menjadi huruf VES di akhir kalimat. Cara membacanya yaitu seperti S yang dimatikan. Jadi kalau ada satu daun misalnya, bahasa Inggrisnya adalah one leaf. Sedangkan jika ada dua daun menjadi one leaves. Namun, ada pengecualian untuk kata bahasa Inggris roof and cliff. Khusus kedua kata itu kita tinggal menambahkan huruf S di akhir. Jadi dibacanya menjadi roofs and cliffs. Huruf F-nya tidak dirubah ya. Khusus untuk dua kata tersebut. Selain mengetahui kata plural dengan bunyi S di akhir kata, plural noun juga ada loh yang agak sulit untuk diketahui. Biasanya kesulitan ini terjadi pada irregular noun atau kata kerja tidak beraturan. Karena tidak beraturan, perubahan kata pluralnya ini sulit buat ditentukan, baik dalam penulisannya ataupun juga dalam pengucapannya. Dan tidak bisa memakai rumus-rumus seperti regular noun yang sudah kita bahas tadi.
Jadi, saya sangat menyarankan kalian untuk menghafal irregular noun ini. Contoh irregular noun ini yang pertama ada man atau laki-laki dewasa. Bentuk singularnya yaitu man dan bentuk pluralnya juga man. Walaupun cara pengucapannya sama, namun cara penulisannya itu beda. Man yang menggunakan huruf A itu adalah singular, sedangkan man yang menggunakan huruf E plural. Jadi man yang menggunakan huruf A artinya laki-laki dewasa, seorang laki-laki dewasa, sedangkan man yang menggunakan huruf E adalah para laki-laki dewasa. Lalu contoh yang lainnya yaitu bahasa Inggrisnya anak. Kalau ada satu anak, maka bahasa Inggrisnya one child. Jika ada lebih dari satu anak, misalnya ada 2 anak, menjadi two children. Jadi bahasa Inggrisnya anak itu child, dan pluralnya itu bukan menjadi childs ya, tapi menjadi children. Lalu contohnya yang lain ada foot menjadi feet, tooth menjadi teeth, mouse menjadi mice, person menjadi people. Agak sulit dan membingungkan bukan? Makanya aku saranin buat kalian untuk menghafal irregular noun ini. Nah, yang terakhir ada juga nih bentuk plural yang gak berubah sama sekali. Jadi mau dia ada 1, 2, atau lebih dari itu, penyebutan dan tulisannya tetap sama. Aku saranin juga kalian buat hafalin ini. Contoh noun atau kata bendanya yaitu ada sheep yang artinya domba, deer yang artinya rusa, fish ikan, series seri, dan spesies. Nah, sampai sini dulu pelajaran kita tentang plural noun. Jadi kalian jangan sampai bingung kayak gini ya. Kan bahasa Inggrisnya kucing cat, bukan cats. Atau kan bahasa Inggrisnya kaki itu foot, bukan feet. Atau bahasa Inggrisnya orang itu kan person, bukan people. Jadi mulai sekarang kalian harus perhatikan lagi ya jumlah dari kata bendanya. Dan kalian harus menggunakan kata benda yang tepat. Baiklah kalau gitu, thank you for your attention.